Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada kamu, sahabat rumah belajar yang sedang menyimak video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan masuk kepada materi petunjuk adanya evolusi. Ya, tentu kalau kita berbicara evolusi, nantinya kita akan berbicara tentang bagaimana proses itu bisa terjadi, atau bagaimana atau apa yang menandakan bahwa evolusi itu memang benar-benar terjadi ya. Nah, kita akan masuk mencoba untuk menganalisis itu semua. Kita lanjut ya. Oke. Kalau kita berbicara mengenai petunjuk adanya evolusi, tentu kita harus tahu dulu untuk apa kita belajar ini, gitu ya. Jadi untuk kompetensi dasarnya ada di 3.9, yaitu menganalisis tentang teori evolusi dan seleksi alam dengan pandangan baru mengenai pembentukan spesies baru di bumi berdasarkan studi literatur. Sementara, untuk tujuan pembelajarannya adalah kamu semua yang menyaksikan video pembelajaran ini diharapkan mampu untuk menemukan faktor-faktor dan petunjuk-petunjuk pendukung terjadinya evolusi itu sendiri. Kita mulai ya. Jadi sebenarnya hal pertama yang menjadi sebuah petunjuk adanya atau terjadinya evolusi tersebut adalah adanya variasi makhluk hidup yang berasal dari satu keturunan. Tentu, misalnya kamu punya adik atau kakak, atau kamu punya saudara, sepupu, keponakan, seperti itu ya. Itu pasti kamu tidak ada saudara yang benar-benar sama persis. Ya, bahkan saudara kembar sekalipun tentu akan ada perbedaannya. Seperti itu ya. Bisa kita lihat di gambar misalnya. Di gambar ini adalah keluarga presiden kita ya, keluarga presiden Bapak Jokowi. Di sini dapat terlihat jelas bahwa setiap manusia itu berbeda. Walaupun mereka berasal dari satu keturunan. Ya, kalau yang kita tahu tentu Pak Jokowi punya 3 anak dan ketiga anaknya itu sendiri juga berbeda-beda. Itu petunjuk yang pertama. Kita masuk ke petunjuk yang kedua, yaitu adanya berbagai fosil di beberapa lapisan bumi. Fosil adalah sebuah hal yang ditemukan para ilmuwan yang menandakan bahwa evolusi memang benar terjadi. Ya, penentuan usia fosil sendiri dapat dilakukan dengan setidaknya 2 cara. Yaitu yang pertama, menaksir umur relatif. Ya, itu bisa kita lakukan dengan sedimen batuan. Sementara yang kedua adalah menaksir umur absolut. Itu bisa dilakukan dengan waktu paruh atom radioaktif. Seperti itu. Lalu apalagi kira-kira yang menjadi sebuah petunjuk adanya terjadi evolusi itu sendiri? Tadi baru 2 ya. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah homologi dan analogi tubuh makhluk hidup. Nah, homo itu artinya sama. Sehingga homologi itu berarti makhluk hidup tersebut punya bentuk dasar yang sama dengan makhluk hidup yang lain. Tetapi fungsinya berbeda. Sementara kalau analogi itu kebalikannya. Analogi artinya adalah bentuk dasar mereka berbeda, tetapi fungsinya sama. Kita langsung masuk ke contoh, lihat di gambar yang sudah saya tampilkan. Di gambar tersebut, untuk contoh homologi itu ada 4, yaitu manusia, kucing, paus, dan kelelawar. Kenapa? Karena keempatnya ini punya bentuk dasar yang sama. Keempatnya ini adalah tungkai depan. Kalau kita manusia, tungkai depannya jadi apa? Tangan, ya. Tangan. Tentu fungsi tangan dengan fungsi kaki depan kucing itu akan berbeda. Walaupun sama-sama berasal dari tungkai depan. Hal yang sama juga terjadi dengan paus. Paus itu menjadi sirip untuk bergerak, ya. Sementara kalau kelelawar juga berbeda, yaitu untuk mengepakkan sayap terbang gitu. Itu contoh homologi. Kalau analogi, bentuk dasarnya berbeda, tetapi fungsi dari kedua bentuk tersebut sama.
Contoh, ada burung, ada kelelawar. Burung itu untuk sayapnya punya struktur tersendiri. Sementara kalau kelelawar itu mirip kayak kita manusia bentuk dasarnya tadi ya, tapi fungsinya keduanya sama. Untuk apa? Untuk terbang. Oke, semoga sudah terbayang ya apa itu homologi dan apa itu analogi. Lalu apakah ada lagi? Ada. Yang keempat adalah embriologi perbandingan. Ya. Apa itu embriologi perbandingan? Embriologi perbandingan adalah sebenarnya kita, manusia itu mirip loh saat kita masih fase embrio dengan seperti digambar. Dengan kelinci, burung, kura-kura, salamander, dan ikan. Nah, terus kenapa kita bisa berbeda? Kita bisa berbeda karena ada yang namanya perkembangan dari embrio tersebut. Nah, ini dijadikan sebagai salah satu petunjuk dari adanya evolusi tersebut. Itu ya. Lalu yang terakhir, ada petunjuk alat tubuh yang tersisa. Pasti kamu pernah bertanya setidaknya, apa sih fungsinya dari organ-organ ketujuh organ ini? Betul ya, ternyata kemungkinan diperkirakan ketujuh organ ini punya fungsi yang berbeda-beda sebenarnya di masa sebelumnya. Yang paling sering dijadikan contoh adalah tulang ekor. Tulang ekor itu dulu kenapa akhirnya timbul? Kenapa akhirnya Charles Darwin mencetuskan bahwa kemungkinan nenek moyang manusia sama dengan nenek moyang kera adalah karena untuk kita punya tulang ekor, sementara kera juga punya. Tapi karena adanya evolusi, ekor kita tidak digunakan, akhirnya dia tereduksi. Seperti itu. Itu contoh dari petunjuk alat tubuh yang tersisa. Jadi ada 5 ya untuk fungsi atau petunjuk adanya evolusi. Baik, untuk video pembelajaran kali ini cukup itu saja. Semoga bermanfaat untuk semua sahabat rumah belajar yang sudah menyaksikan. Akhir kata saya berikan quotes dari Charles Darwin sebagai bapak evolusi, yaitu bukanlah spesies yang paling kuat atau paling cerdas yang mampu survive, tapi mereka yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan. Sekian, mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.